Islam menurut kejawen itu gimana sih, Mas? Islam menurut kejawen tidak gimana-gimana, Mas Yahya. Memangnya kenapa, Mas Yahya? Ya kan ini yang sering didebatkan ya, Mas ya. Nggak tahu siapa yang memulai perselisihan ini. Yang satu menganggap agamanya benar, yang satunya menganggap kejawen yang paling benar, sehingga saling menyalahkan, Mas. Kalau itu saya rasa dimanapun ya, tidak ada masalah yang harus diperdebatkan juga, Mas Yahya. Ya, setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda dalam hal berpikir tentang sesuatu hal, termasuk juga tentang keyakinan, tentang kepercayaan beragama dan lain sebagainya. Jadi ya itu hanya sebagian kecil mungkin ya para oknum ya yang memperdebatkan tentang hal itu karena lebih cenderung berebut tentang mereka yang paling benar atau yang paling baik atau yang paling pinter, mungkin begitu ya. Kalau menurut saya mungkin sebagai orang Jawa ya, tetapi saya tidak mewakili orang Jawa manapun ya, saya berkata atas apa yang saya rasakan saja, bahwa kalau kita bicara tentang agama apapun, termasuk Islam di dalamnya, ya balik lagi, bukan agamanya tetapi oknumnya, bukan agamanya tetapi pelaku daripada agamanya, Mas Yahya. Artinya di sini adalah oknum yang mana tidak bisa dipukul rata, tidak semua, Mas Yahya, tetapi secara garis besarnya saya mau menyampaikan bahwa memang kebanyakan para pelaku agama Islam ini mengklaim dan menganggap bahwa mereka lah yang paling benar, ya, yang paling sempurna, sehingga memandang kepercayaan-kepercayaan yang lain ini dianggapnya adalah kepercayaan yang nggak benar, bahkan dikatakan sesat. Salah satunya kejawen. Justru kalau menurut saya, kita bicara tentang agama Islam. Islam ini kan bukan dari Indonesia ya, Mas Yahya. Artinya Islam ini adalah agama hasil dari adopsi, ya, agama yang datang dari negara lain, tepatnya dari negara Arab. Nah, tentunya kalau kita bicara agama, kita juga bicara tentang kebudayaan. Ya, kita bicara tentang budayanya juga. Berarti kalau kita bicara Islam, kita juga bicara tentang budaya Arab. Makanya mulai dari bahasanya, ya, tata caranya, aturannya, itu semuanya berdasarkan budaya daripada negara asal agama tersebut, Mas Yahya, yaitu negara Arab. Kalau kita bicara Islam, ya, mulai dari tata cara berpakaian, ya, tata cara apapun itu banyak sekali. Ya, salah satunya tentang berpakaian. Kalau yang laki-laki mungkin harus pakai jubah, pakai sorban, kemudian yang perempuan mungkin pakai cadar dan lain sebagainya. Jadi kalau Islam yang ada di Indonesia ini sekarang bisa dikatakan Islam daden-daden, Mas Yahya. Islam jadi-jadian. Kenapa? Kalau memang benar-benar Islam yang sesungguhnya, Islam yang benar-benar murni, yang mana terlahir dari negara Arab sana, harusnya semuanya mengikuti budaya yang ada di Arab, Mas Yahya. Mulai dari cara pakaian, ya, cara menjalani hidup dalam segala hal tentunya. Nah, tetapi kenapa kenyataannya Islam yang ada di Indonesia ini justru masih mengkombinasikan, masih mempadu-padankan antara ajaran daripada agama Islam dan juga ajaran daripada warisan leluhur pribumi dari Nusantara. Itu nyata sekali. Contoh ya, Mas Yahya, ya. Kita bicara Islam ini ya, memangnya ada di Islam tentang menghitung hari baik misalkan dengan menggunakan weton kelahiran dan lain sebagainya? Ada enggak kira-kira? Yang saya ketahui nggak ada, Mas. Di Arab sana ada enggak kalau misalkan mungkin mau menikahkan anaknya, mau punya hajat, mau bangun rumah, ya, itu harus cari hari baik, dihitung dulu gitu, Mas Yahya? Ada enggak kira-kira? Semua hari baik kalau menurut Islam katanya. Khususnya mungkin hari Jumat begitu. Ya. Nah, tetapi kenyataannya banyak loh, Mas Yahya, para oknum pemuka agama Islam, ustadz, kiai, ya, masih menghitung hari baik, Mas Yahya, masih mencari hari baik. Inilah kenapa saya katakan masih banyak yang munafik. Harusnya kalau memang benar-benar menjalankan Islam yang sesungguhnya, ya sudah sesuai dengan Islam yang ada dari Arab, Mas Yahya. Jangan terus, mohon maaf, dicampur-campur
dengan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. Dari berbagai macam suku loh ya. Salah satunya ya di Jawa. Kenapa? Kok masih mencari hari baik, masih ngitung? Itu menandakan bahwa nggak benar-benar yakin menurut saya dengan keislamannya. Ini banyak orang yang tidak berani menyampaikan itu. Banyak orang yang menutup-nutupi tentang hal itu. Ya, tetapi saya kupas saja di sini sedikit Mas Yahya. Termasuk juga tentang kalau kita bicara, mohon maaf, kita bicara tentang selamatan orang meninggal. Kalau kita punya keluarga, punya saudara, teman, tetangga, kerabat meninggal dunia, kan ada tradisi selamatan Mas Yahya. Ya, sampai 7 hari, sampai 40 hari, 100 hari, ya, sampai 1000 harinya dan lain sebagainya. Ini tradisinya orang Arab atau tradisinya orang Indonesia? Khususnya Jawa. Tradisi Jawa ya, tahlilan itu ya Mas ya. Iya. Nah, tetapi kenapa? Kalau kita benar-benar sudah meyakini betul tentang keislaman, kenapa kok masih dipadu-padankan itu? Artinya apa? Berarti ada ajaran-ajaran yang baik juga kan Mas Yahya di sini, Mas Yahya. Ya, makanya tidak perlu kita itu saling menghujat, saling menganggap dirinya paling benar, paling pinter, paling sempurna, paling suci apalagi. Ya. Lawang meninggal dunia saja, ritualnya, tradisinya, selamatannya itu loh masih menggunakan tradisi-tradisi daripada warisan leluhur kita. Cuman mungkin bedanya bacaannya yang dirubah begitu Mas Yahya. Dan masih sering kita temui ya. Mungkin ketika tahlilan pakai doa, bacaan bahasa Arab Mas Yahya sesuai dengan ajaran agama yang disebut tahlilan ini tadi. Tetapi masih dipadukan dengan bacaan atau doa-doa dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi ini sangat, menurut saya, ini sangat nggak tepat ya. Kalau kita mengklaim seolah-olah mengatakan, oh yang kejawen sesat. Tapi kenyataannya masih banyak yang munafik. Yang Islam pun juga menjalankan tradisi budaya orang Jawa. Nah, dari sini kita ambil sisi positifnya adalah di sini loh. Kenapa kita tidak mau menjalankan dua-duanya? Apapun suku, apapun budaya, apapun tradisi yang sudah ada di Nusantara ini, yang memang tujuannya mengandung nilai-nilai yang positif, kenapa enggak kita jalankan terus? Sembari kita juga menjalankan syariat-syariat agama yang kita peluk. Artinya dua-duanya ini ayo kita jalankan gitu loh. Syariat Islamnya dijalankan tanpa harus mengatakan bahwa yang tidak mengikuti syariat dianggap nggak benar, dianggap sesat. Yang mau menjalankan ya monggo, yang enggak ya kita hormati. Sejauh tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Harusnya kan ini yang dicari Mas Yahya. Artinya yang Islam jalankan sesuai dengan keyakinanmu, yang Kejawen juga demikian, yang suku-suku lain juga demikian, yang Sunda, yang Batak, yang Madura, yang Dayak. Tetap kita jalankan sesuai dengan apa yang kita yakini tanpa harus kita saling menyakiti, saling menghujat gitu loh. Itulah yang kita ini ingin sampaikan terus-menerus supaya semua bisa tersadarkan bahwasanya bukanlah sebuah ukuran tentang kita memahami sebuah tradisi, sebuah budaya, beragama, apapun itu, bukanlah tolak ukur atau jaminan bahwa kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar dalam segala hal. Dan untuk mewujudkan itu semua, mewujudkan bahwa kita merasa, meyakini kalau kita ini bertuhan, tentunya ya dengan cara kita bisa menjaga keseimbangan hidup ini Mas Yahya.